Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus sedanten keluarga dalem yang kula hormati dan kula muliakan, jajaran dari pengurus yayasan yang hadir pada kesempatan hari ini, dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP dan juga SMA. Ini kepala sekolahnya double. Ini baru kali ini saya teman kepala sekolah yang jadi kepala sekolah SMP ya SMA. Nggih, mugi-mugi barokah nggih. Yang saya hormati Ustadz yang ahli di bidang qori, yang sudah mengajari para santri yang dengan telaten yang ada di Pondok Pesantren Al-Amin. Dan yang saya muliakan, saya banggakan Gus Fathullah dan Gus Fathul Bari. Ini yang dinanti-nantikan karena beliau ini nanti yang akan nyambungkan sanad dari Yai Muhammad Amin kepada dzurriyyah dan juga kepada turunannya. Ini saya sebut biar serius nanti belajarnya di pelosok. Nggih. Nah, begitu pula yang alumni Darul Hadis juga seperti itu, juga serius untuk menguatkan keilmuannya. Ini beliau ini adalah dua putra mahkota yang dinanti-nantikan oleh mbahnya, ya, untuk berkhidmat di Pondok Pesantren Al-Amin, yang hari ini sudah banyak sekali santri-santrinya. Kemudian ini tidak boleh berhenti sehingga harus terus berkelanjutan. Sehingga pada pagi hari ini kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat iman, nikmat Islam, dan seluruh nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Ini wajib kita syukuri bersama. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu wali santri yang saya hormati dan yang saya banggakan, para wisudawan, wisudawati yang hari ini sudah tamat pendidikan baik jenjang sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Mudah-mudahan jerih payah kalian semua selama menuntut ilmu ini diberikan ilmu yang barokah, manfaat, ilmu yang bisa memberikan kemaslahatan bagi diri, keluarga, dan juga bagi lingkungan. Tentunya ini semua tidak boleh berhenti menuntut ilmu, karena pada prinsipnya menuntut ilmu itu dari buayan sampai kepada nanti meninggal liang lahat. Sehingga mungkin hari ini para santri ini menyelesaikan jenjang pendidikan formal baik SMP maupun SMA, tetapi jauh yang lebih penting adalah tetap dimanapun kalian berada, nuansa menuntut ilmu itu selalu hadir.
Di Pondok Pesantren Al-Amin ini saya ingat hari ini adalah tepat 10 tahun yang lalu. Nggih, 10 tahun yang lalu. Sehingga mugi-mugi perjuangan selama 10 tahun ini bisa memberikan kemanfaatan dan pondasi yang dibangun oleh Abah Jauhari, Kiai Amin dan seluruh dzurriyyahnya. Ini termasuk amalan yang baik, amal soleh yang bisa menjadikan sedekah jariyah yang terus mengalir kepada beliau-beliau. Sedikit saya cerita, mungkin banyak sekali yang tidak kenal saya. Alhamdulillah memang nggak pernah kesini. Tahun 2012 saya ingat betul, didatangi oleh keluarga dari Yai Muhammad Amin ke kantor saya menceritakan kondisi yang ada di pesantren ini pada tahun 2012. Kemudian saya diminta secara pribadi untuk kemudian bagaimana caranya menghidupkan kembali nuansa pesantren dan seterusnya. Karena memang saya ini adalah basisnya di pendidikan umum. Pada saat itu saya menjadi wakil kepala sekolah di SMK Cendika Bangsa dan termasuk pendiri pada saat itu. Kemudian sekarang hari ini saya di Universitas Islam Raden Rahmat Kepanjen Malang. Saya diminta untuk menjadi dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tahun 2012 keluarganya saya ingat ada sekitar 7 orang, semuanya itu perempuan mendatangi saya bingung, digeruduk di demo sama ibu-ibu ya, di demo sama ibu-ibu datang menceritakan kondisi yang ada yang dipimpin pada saat itu dengan Bu Nyai Juwariyah, Allahumma yarhamha, menceritakan sebenarnya. Kemudian saya belum bisa mengatakan iya dan tidak. Kemudian insya Allah nanti minggu depan kalau saya bilang seperti itu, saya akan datang ke sini. Saya datang ke sini disambut sama Pak Jari, masuk ke dalam itu alhamdulillah saya lihat ilalangnya segini. Nggih ya. Pada saat ilalangnya segini. Nggih pun bismillah, saya diminta bismillah kita mendirikan sekolah tahun 2012. Kenapa sekolah? Karena pada saat itu santrinya juga tidak ada. Kemudian ini salah satu daya tarik yang bisa bisa menghidupkan lagi pesantren adalah dengan pendidikan formal yang kemudian nanti dipadukan dengan pondok pesantren, dan dua-duanya saling melengkapi. 1 minggu 10 hari kemudian saya presentasi konsep terkait dengan bagaimana pengembangan pesantren ke depan. Saya cerita banyak panjang lebar di depannya keluarga dan juga pengurus yayasan. Pada saat itu juga ada Abah Sam, Allahumma firlahu warhamhu. Ini saya ceritakan. Kemudian saya ditanya kapan dimulai? Besok. Loh kok besok? Iya, kalau nggak besok nanti tambah mundur lagi mboten jadi. Akhirnya besok sepakat langsung dijadikan. Alhamdulillah hari ini ada Pak Sahrul Karim, kemudian ada Pak Kosim, kemudian ada banyak sekali guru-guru Ashabul Awalun ini yang jeripayah sampai alhamdulillah sampai hari ini istiqomah sampai umur 10 tahun. Tepuk tangan untuk Al-Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa ini saya ceritakan? Ini adalah bentuk keseriusan dari seluruh entitas, yaitu yayasan, pengurus pondok pesantren dan juga keluarga, untuk berkhidmat kepada masyarakat, untuk berkontribusi dalam hal menghilangkan kebodohan, ya, menghilangkan kebodohan dan mencerdaskan kepada seluruh masyarakat yang percaya kepada
Pondok Pesantren Al-Amin sekaligus baik SMP maupun SMA-nya. Percaya. Sehingga pada saat panjenengan semua ngaturkan yugone, menitipkan putra putrinya di sini, lak dipasrahkan nggih Pak nggih. Dipasrahkan sepenuhnya di Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Pada saat menuntut ilmu namanya berproses, tidak bisa satu hari selesai, tidak bisa ilmu itu harus diulang-ulang dan diulang-ulang, belajar dan juga mengajarkan. Dengan seperti itu tidak bisa satu hari masuk kayak bengkel itu, masuk kemudian oh ini mobilnya piring cepot kemudian dimasukkan di bengkel, didandani keluar, jadi tidak bisa. Karena di pondok pesantren tidak hanya ilmu yang dipelajari tetapi juga akhlak. Akhlak ini yang paling utama untuk dibetulkan, untuk diajari, untuk dicontohkan. Nah, sehingga pada saat panjenengan Sumban sudah menyerahkan sepenuhnya, maka doa panjenengan, dukungan dari keluarga dan orang tua ini luar biasa penting. Fokus dari pendidikan ya kalau sudah masuk di pondok pesantren ya sudah, aktivitasnya mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ya belajar. Tidak hanya belajar kitab, tidak hanya pendidikan di sekolah, tetapi juga belajar membangun kemandirian. Cuci baju juga sendiri, ya, merawat hidup juga sendiri, itu belajar kemandirian. Tetapi ngapunten, kalau kemudian orang tuanya itu masih cawe-cawe yang banyak, tahu cawe-cawe, masih intervensi, masih banyak hal secara kepribadian, ini nanti biasanya repot. Kalau sudah dipasrahkan kepada pesantren, sudah nanti komunikasinya sama pengurus. Ini penting, kenapa? Untuk membangun konsentrasi dan mengajari anak-anak kita itu untuk belajar mandiri. Karena kalau di rumah, panjenengan mungkin bisa membandingkan anak-anak kita kalau di rumah dan di pondok pesantren itu kira-kira mainnya banyak di mana? Tempundi Pak? Di rumah apa di pesantren? Di rumah. Kalau sudah mainnya banyak di rumah, maka ilmunya juga tidak ada. Ngeten. Maka kalau sudah di pondok pesantren, tugas kita sebagai orang tua satu mendoakan, ngirimi dungo, pun ngirimi dungo tok Pak, ngirimi duit barang, lagi ya. Kenapa? Ya karena makan itu juga butuh uang. Nah, itu juga sama. Jenengan semua juga jihad untuk li'ila'i kalimatillah. Karena yuga-yuga jenengan inilah yang akan menjaga agama nanti, yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan dari para alim, para ulama yang sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehadiran dari pondok-pondok pesantren inilah yang kemudian di sekitar kita, di lingkungan kita sudah terbiasa dengan nuansa-nuansa keagamaan yang kemudian ini menjadi tatanan sosial, etika sosial, bahwasanya agama itu menjadi nomor satu, tata krama dan akhlak itu menjadi nomor satu. Gara-gara apa? Gara-gara keluarga kita semua, anak-anak kita semua dididik oleh para kiai, para ustadz, pak ustadzah untuk belajar ilmu agama, tata krama dengan baik, sopan santun dengan baik, sehingga itu kemudian dibawa pulang, diaplikasikan, diterapkan di rumah masing-masing bersama dengan masyarakat sehingga terbentuk masyarakat yang baik. Nah, inilah yang kemudian buah dari keilmuan itu akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Tidak selalu harus menjadi kiai, tidak selalu harus menjadi bunyai. Ya, kalau jadi bunyai gampang carane. Rabi dari kepada Pak Yai sudah jadi kiai bunyai. Ya, tidak harus, tetapi yang paling penting adalah membangun akhlak dan karakter yang baik di tengah-tengah masyarakat.
Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama yayasan mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan panjenengan semua yang hadir, yang sudah menitipkan putra putri panjenengan di Yayasan Al-Amin, baik itu di sekolah menengah atas maupun sekolah menengah pertama. Ini tentunya banyak sekali hal-hal selama berinteraksi dengan panjenengan, dengan juga panjenengan ada banyak yang mungkin kurang berkenan. Namanya kita berinteraksi, ada hal saja persoalan yang mungkin kita temui manakala mendidik putra putri panjenengan semua. Saya yakin kami semua beritikat baik sesuai dengan tujuan didirikannya pondok pesantren ini adalah untuk membangun generasi yang unggul, untuk membangun generasi yang akhlakul karimah. Tentunya proses itu juga banyak sekali persoalan yang muncul manakala berinteraksi dengan panjenengan, berinteraksi dengan putra putri panjenengan. Itu ada banyak sekali kesalahan, entah salah ucap, entah salah kami dalam mengambil sebuah kebijakan, entah salah kami di dalam berinteraksi. Kami mewakili yayasan dan seluruh keluarga besar mohon ngapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kalau kemudian ada ketidaknyamanan dan seterusnya, monggo nanti disampaikan, itu jauh lebih baik untuk membangun perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan. Untuk itu tentunya sekolah menengah pertama misalkan ini tetap bagi mungkin dari panjenengan punya adik, punya saudara, punya teman atau yang lainnya yang belum punya tempat untuk melanjutkan pendidikan, kami dari SMP maupun SMA Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin siap menerima dengan lapang dada. Mudah-mudahan keberkahan di sini adalah sebagai tempat untuk meningkatkan keilmuan juga panjenengan semua, tetangga saudara yang mungkin belum melanjutkan. Karena pendidikan hari ini menjadi sangat penting, maka perlu dipromosikan. Mempromosikan itu bukan semata-mata kemudian motif ekonomi, tidak, tetapi dengan banyak melakukan promosi, orang itu akan terbiasa, oh ini pendidikan penting, mengetahui kepentingan atas buah pendidikan itu, bisa membandingkan, oh ini yang mondok, oh ini yang tidak mondok, secara keilmuan, secara etika akan berbeda. Maka kemudian kita mempromosikan ini sebagai bentuk, mari sama-sama kita berjuang menuntut ilmu agar masyarakat ini tidak bodoh, agar masyarakat ini podo paham semua, podo pinter semua, dan juga punya akhlak yang baik. Ini promosi kami. Tentunya promosi itu berdasarkan apa yang menjadi tekad kami semua untuk berjuang lillahi kalimatillah. Dengan terus berjuang seperti itu, maka sambung-sambung keilmuan itu akan terus berlanjut. Hari ini sudah ada 10 generasi yang sudah menyelesaikan, ada sekitar 7 generasi yang sudah selesai di proses pendidikan baik SMP, khususnya di SMP. Karena kalau SMP ini adalah pendidikan yang mungkin yang pertama, kemudian dapat sekitar 5 tahun baru kemudian SMA, maka di SMP sudah 7 generasi atau 7 lulusan yang sudah ini. Artinya ada 7 orang yang sudah berkiprah di tempat masing-masing. Ada yang mungkin sekarang di mana di perguruan tinggi dan seterusnya. Bagi para siswa-siswi yang lulus SMA juga seperti itu, jangan berhenti. SMA hari ini kalau orientasinya untuk bekerja belum punya kemampuan apa-apa, ya belum punya kemampuan apa-apa, maka saya harapkan untuk lanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, jenjang perguruan tinggi, syukur-syukur kalau bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi negeri dengan banyak sekali beasiswa. Kalau tidak, ya kalau di tempat saya di Universitas Islam Raden Rahmat Kepanjen Malang.
ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah ini jangan berhenti untuk menuntut ilmu, sampai kapanpun harus terus menuntut ilmu. Nanti akan ada keberkahan dalam kehidupan kita semua. Mudah-mudahan para lulusan ini selalu dinaungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan ilmu yang barokah manfaat. Terima kasih sambutan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.